pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan hasil dari UAS saya dengan judul Tugas UAS Mata Kuliah Kepemimpinan Organisasi. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sarah Sabila Sihombing dengan NPM 2325310274. Dengan dosen pengampu Ibu Ikha Malika SEMM. Saya berasal dari Prodi Manajemen Fakultas Social Science, Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Baiklah, saya akan melanjutkan UAS saya. Adapun soal yang pertama ialah apa arti definisi kepemimpinan? Nah, arti atau definisi dari kepemimpinan ialah proses mempengaruhi, mengarahkan, dan mengelola orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memotivasi, menginspirasi, dan memimpin tim atau organisasi untuk mencapai kesuksesan. Lalu yang kedua, jelaskan apa yang melatar belakangi munculnya kepemimpinan dalam kehidupan manusia. Kepemimpinan muncul dalam kehidupan manusia karena adanya kebutuhan untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan mengelola orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keinginan untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan, kebutuhan untuk memecahkan masalah dan mengatasi tantangan, adanya perbedaan pendapat dan kepentingan di antara individu atau kelompok, dan kebutuhan untuk membangun kerjasama tim dan sinergi di antara individu dan kelompok. Jadi, tujuannya adanya kepemimpinan dalam kehidupan manusia untuk mencapai tujuan tertentu, supaya ada yang memimpin, yang mengambil keputusan yang baik dan yang benar untuk mencapai tujuan dan kesuksesan dalam suatu organisasi ataupun kelompok. Lalu yang ketiga, bagaimana Anda mendeskripsikan gaya kepemimpinan Anda? Jelaskan. Kebetulan saya saat ini bekerja di salah satu perbankan yang ada di Indonesia, dan saya akan menjelaskan bagaimana gaya kepemimpinan kepala KCP saya. Menurut saya, kepemimpinan gaya pimpinan KCP saya itu menerapkan sistem gaya kepemimpinan demokratis, di mana yang artinya, gaya kepemimpinan demokratis dikenal dengan partisipasi aktif karyawan dalam pengambilan keputusan. Pemimpin yang menerapkan gaya demokratis menghargai pandangan dan masukan dari anggota timnya. Bagi mereka, pengambilan keputusan yang melibatkan beragam perspektif seringkali menghasilkan solusi yang terbaik. Dalam gaya kepemimpinan ini, pemimpin bukanlah satu-satunya orang yang berwenang untuk membuat keputusan penting. Sebaliknya, mereka mendorong diskusi terbuka dan kolaborasi tim. Gaya kepemimpinan demokratis menciptakan lingkungan yang membuat setiap anggota tim merasa dihargai dan memiliki kontribusi yang berarti. Karyawan merasa bahwa mereka memiliki tanggung jawab dalam mengelola tugasnya mereka sendiri, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Nah, di perusahaan saya, kepala KCP saya menerapkan prinsip ini, di mana setiap ada suatu tantangan atau suatu peraturan yang baru yang harus diterapkan di dalam tim, dia mensosialisasikannya terlebih dahulu dan menjelaskan bagaimana target atau suatu hal yang baru ini untuk kami lakukan bersama-sama. Jadi saling terbuka satu sama lain untuk saling membantu, sehingga kami satu tim ini semua mengerjakannya dengan semangat karena ada dorongan dan dukungan dari pemimpin dari KCP saya. Lalu yang keempat, adapun pertanyaannya, jika Anda seorang pemimpin organisasi, bagaimana cara Anda menginspirasi dan memotivasi tim Anda ketika menghadapi masa-masa sulit atau kegagalan? Jelaskan. Nah, jika saya seorang pemimpin dalam organisasi, cara menginspirasi atau memotivasi anggota tim saya pastinya akan mengkomunikasikan visi dan misi, mengingatkan
tim tentang visi dan misi organisasi dan bagaimana cara mencapai kesuksesan untuk bersama. Untuk mengingatkan mereka kembali apa tujuan kita di sini. Jadi kita harus bisa sama-sama semangat dalam mengatasi masalah tersebut. Kalau ada terus mengajak diskusi bagaimana menurut pendapat masing-masing dalam forum diskusi tersebut, saling diskusi, terus mencari solusi. Nah, solusi tersebut kita bareng-bareng dengan kepala dingin mencari solusi yang terbaik dan bersama-sama mengerjakan sesuatu tersebut berdasarkan solusi positif yang sudah kita diskusikan. Terus mengembangkan rencana baru. Jadi dalam suatu diskusi tersebut kita juga mencari rencana baru. Kemarin kan sebelumnya rencana itu gagal. Jadi kita sama-sama mencari rencana baru yang positif yang dapat mengembangkan dan menjadikan organisasi ini bangkit kembali dan bisa mencapai tujuan kita yang sebelumnya berdasarkan visi dan misi yang sudah kita bangun. Terus memotivasi tim, memberikan penghargaan, menghargai dan memberikan mengakui kalau perbuatan atau menghargai apa yang telah dilakukan oleh kelompok-kelompok saya sebelumnya. Jadi kita harus semakin semangat lagi gitu. Seperti memberikan dorongan masing-masing, tidak menyalahkan. Lalu soal yang terakhir ialah siapakah tokoh pemimpin yang menjadi panutan Anda? Mengapa Anda memilih tokoh tersebut? Berikan alasannya. Nah, menurut saya pribadi, tokoh yang saya yang saya menjadi panutan saya yaitu salah satu menteri di Indonesia sebelumnya yaitu Menteri Perikanan Ibu Susi Pujiastuti. Karena semangat dia dan kerja keras dia yang menjadikan dia menjadi orang yang sukses, menjadi menteri yang berani. Dia seorang perempuan tapi dia berani memberantas kapal-kapal ilegal di perairan Indonesia. Padahal kita tahu gimana biodatanya sebelumnya, dia itu tidak menyelesaikan pendidikan dia sampai tuntas, tetapi dia berhasil dengan ilmu yang dia dapat. Mungkin dia bekerja keras dari ilmu-ilmu dari internet atau dari manapun yang dia dapat sumbernya, tapi dia membuktikan bahwa dia bisa, sehingga dia berani dan dia mampu menjabat sebagai Menteri Perikanan yang tegas dan ditakuti bagi orang-orang yang berbuat ilegal seperti itu. Sehingga pada saat ini dia juga sukses menjadi pengusaha dan politisi, pemilik Susi Air. Hebat. Jadi saya panut terhadap Ibu Susi Pujiastuti. Sekian dari tugas UAS saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.